Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Fika. Saya dari Universitas Mercu Buana Muria dengan prodi Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tugas besar 2 saya, kewirausahaan 1, yang termasuk ide bisnis yang ingin saya buat, yaitu Free Accounting Learning Service, bisa kita lihat di layar. Dan selanjutnya yaitu ada tim. Di sini ada saya sendiri, Heni Fika, sebagai ketua pembina, dan di sebelahnya di sini dosen kewirausahaan saya, yaitu Bapak Saifuddin, DRS AG MSI. Lanjut, problems. Contoh kasus yaitu bisa kita lihat di kabupaten yang terpencil, kurangnya ilmu akuntansi dan hambatan untuk mencari ilmu di luar sekolah. Maka di sini saya dan tim relawan untuk membantu saudara-saudara dalam pembelajaran penambahan ilmu akuntansi. Di sini bisa kita lihat ada foto nantinya mahasiswa yang belajar di tempat kami secara gratis. Dan di sini juga kami telah membuat 3 solusi. Yang pertama, membantu mahasiswa atau mahasiswi dalam penambahan ilmu akuntansi. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan, memberi solusi yang terbaik atas masalah yang sedang dihadapi mereka dalam penambahan ilmu akuntansi mereka dengan mengadakan les akuntansi gratis ini. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan dengan baik dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh mahasiswa dan siswi dalam penyampaian ilmu akuntansi. Lanjut, ini adalah foto yang nantinya kami hanya menerima target customer anak sekolah SMA saja. Selanjutnya itu market sizing. Ada 4. Yang pertama PAM, TAM, SAM, SOM. Di sini mempunyai artian masing-masing. Yang pertama itu ada PAM. Perusahaan pembelajaran ini akan melihat potensi pasar dalam suatu pembelajaran dalam suatu wilayah. Yang kedua yaitu ada TAM. TAM ini berfungsi mengetahui besarnya peminatan mahasiswa atau klien terhadap jasa pembelajaran yang kami sediakan. Hal itu akan membantu kami dalam melakukan dan mengelola kegiatan usaha kami dalam pembukaan pembelajaran gratis ini. Maksudnya di sini nanti kami mencari tempat yang mempunyai banyak peminat belajar ilmu akuntansi secara gratis tanpa dipungut biaya dan tanpa tekanan. Maksudnya nanti kami membuka di suatu wilayah dan di suatu wilayah itu tidak ada peminatnya, maka nanti akan percuma bagi kami sendiri untuk membuka usaha itu di tempat itu sendiri. Jadi kami nanti akan benar-benar ingin mencari tempat yang mana banyak peminat yang ingin belajar untuk mendalami ilmu akuntansi itu. Yang ketiga yaitu ada SAM. SAM ini merupakan bagian dari TAM itu sendiri, maka akan membantu kami dalam mengetahui semua perolehan yang kami dapatkan secara geografis yang telah kami targetkan sebelumnya. Yang keempat yaitu terakhir SOM, merupakan salah satu bagian dari SAM ini. Nah, yang dapat membantu kami untuk ketiga langkah di atas dalam bentuk pembelajaran yang kami buat. Selanjutnya itu bisa kita lihat di sini ada yang berwarna pink yaitu pesaing langsung, dan yang warna kuning pesaing tidak langsung. Maksudnya pesaing ini tidak terlalu sulit karena di sini saya dan tim membuka pembelajaran gratis dengan ikhlas tulus hati, sehingga kami hanya perlu memberikan yang terbaik bagi para mahasiswa yang ingin benar-benar belajar untuk penambahan ilmu akuntansi mereka. Selanjutnya itu bisnis model. Model pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai gaya strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Yang membedakan di sini kita mengajarkan di luar sekolah dan guru mengajarkan di lingkupan sekolah mereka. Maka dari itu di sini kami membuka pembelajaran gratis bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sungguh-sungguh ingin belajar dan menambah ilmu dalam pembelajaran akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu milestones. Di sini kami mempunyai 3 tahapan.
Tahapan yang pertama, menyediakan modal niat, sungguh-sungguh tanpa imbalan dan tanpa pamrih, dengan mencari guru yang tulus dalam mengadakan pembelajaran gratis dalam membagi ilmu. Yang kedua, mencari target mahasiswa atau mahasiswi yang benar-benar ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ketiga itu mencari tempat nyaman dalam pembelajaran dan mengajarkan para mahasiswa atau mahasiswi dengan metode baik dan dapat dimengerti. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, perkembangan dan pembelajaran gratis ini banyak akan minat mahasiswa atau mahasiswi yang ingin belajar. Maka dari situ, perkembangan pembelajaran ini akan menjadi pembelajaran yang baik dan dapat membantu perekonomian mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk belajar les bimbel itu cukup mahal, bisa saya rasakan sendiri. Apalagi di tempat saya itu sangat cukup mahal. Untuk keluarga yang kurang mampu akan cukup sulit. Itu adalah suatu kendala anaknya untuk belajar, untuk menambah ilmu mereka. Jadi maka di sini saya membuat ide bisnis ini karena untuk membantu orang-orang yang ingin sungguh-sungguh belajar tanpa modal. Jadi nantinya pembelajaran ini sangat dipercayai oleh orang tua mereka. Selanjutnya ada net for learning, yaitu ada dua. Yang pertama mencari tempat pembelajaran, yang kedua alat pembelajaran, contohnya seperti papan tulis dan segala macam. Selanjutnya marketing and customer execution. Bisa kita lihatlah di sini ya. Bisa kita lihat langsung di sini. Pemasaran di kalangan lingkupan mahasiswa dan mahasiswi yang mana mereka benar-benar ingin belajar dan menambah ilmu akuntansi mereka. Saya tekankan sekali lagi, saya hanya menerima mahasiswa yang nantinya hanya ingin mempunyai niat yang sungguh-sungguh tanpa ada tekanan dan embel-embelan di belakang lainnya. Mengapa? Karena belajar itu butuh niat yang sungguh-sungguh tanpa ada tekanan dan suatu lainnya. Karena nantinya akan percuma jika mereka belajar di tempat kami tapi mempunyai tekanan, maka itu akan tidak masuk kepada mereka sendiri. Dengan menerima mahasiswa atau mahasiswi SMA, kami hanya menerima mahasiswa atau mahasiswi SMA, sekolah menengah atas. Yang terakhir itu bisa kita lihat tadi, kami hanya menerima mahasiswa SMA marketing and customer execution maksudnya. Ya, bisa kita lihat, bisa kita lihat di sini marketing and customer execution. Maksud di sini ingin saya jelaskan kenapa saya memilih anak SMA untuk belajar gratis dalam menambah ilmu akuntansi, karena saya merasakan sendiri dan bisa saya bandingkan sendiri pada diri saya sendiri dan pada teman saya, bahwasanya ilmu akuntansi di tempat saya itu itu sangat cukup tidak terlalu mendalami dari ilmu akuntansi yang teman saya dapatkan di sekolahnya, karena pembelajarannya cukup berbeda, metodenya cukup berbeda. Maka dari situ saya memilih ide bisnis ini karena itu. Terus kenapa saya memilih bisnis ini? Bisnis ini juga bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara dalam penambahan ilmu akuntansi. Di sini bisa saya rasakan sendiri ilmu akuntansi yang saya dapat di sekolah saya atau di tempat saya itu sangat kurang. Saya sangat terkejut ketika masuk kampus, ketika saya masuk universitas yang lebih tinggi. Saya terkejut dengan teman saya untuk ilmu mereka lebih mendalami daripada ilmu saya, padahal saya sama-sama memilih ilmu akuntansi seperti yang mereka pilih. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.